Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jenderal Mogu dan 5 bawahannya memeriksa barang ini. Memang, itu tidak bisa dilihat atau dirasakan. Jika bukan karena mereka secara pribadi mengambilnya, mustahil bagi mereka untuk menemukan item ini. Sangat misterius. Bagaimana ini membingungkan? Di dunia para pembudidaya, ada segala macam harta rahasia. Bahkan ada item misterius yang diproduksi secara alami, dan item ini mengandung kekuatan yang tak terduga. Mungkinkah ini jenis barang misterius yang terbentuk secara alami oleh kekosongan primal chaos? Mereka berbicara satu sama lain. Meskipun mereka kuat, mereka muncul sebagai iblis penghancur lapis baja emas. Dalam hal pengalaman, dan pengetahuan tentang banyak sekali keberadaan, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan para pembudidaya. Barang misterius, mata Jenderal Mogu menjadi cerah. Dia mengambilnya dan kemudian menyimpannya ke dalam harta penyimpanannya. Ini adalah hartaku. 5 bawahan mungkin penasaran, tetapi mereka tidak berani merebutnya dari Jenderal Mogu. Barang misterius? Harta karun rahasia? Jenderal Mogu juga penasaran. Dia akan menghabiskan waktu sehari-harinya untuk mencoba meneliti apa kegunaan item ini tetapi tidak berhasil. Secara bertahap, item ini terlempar ke belakang pikirannya. Lagi pula, bagi iblis penghancur, membantai dan melahap orang lain lebih penting. Waktu berlalu. Di dalam kosmos kampung halaman. Honglonglong gelombang, seluruh kosmos meledak. Semuanya termasuk dunia material dan Dark Abyss hancur berantakan. Banyak planet di dunia dewa juga secara bertahap rusak. Kosmos ini telah memasuki tahap akhir kiamat. Di dalam kapal terbang kekacauan utama yang sangat besar. Ada banyak keberadaan kuat yang berkumpul di dalamnya. Mereka telah melampaui dan setidaknya dewa sejati. Sui Ying berdiri di samping istrinya Jing Qiu. Mereka saat ini melihat apa yang terjadi di luar melalui dinding kapal terbang kekacauan utama. Era ini akan segera berakhir. Jing Qiu berkata sambil melihat, waktu berlalu. Sui Ying, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu di dunia Clansia di Azure River County? Saat itu, kami berdua bahkan bukan transenden. Namun sekarang, zaman kosmos ke-8 dari kosmos kampung halaman kita akan segera berakhir. Pada saat itu, saya masih sangat muda. Namun Anda adalah seorang wanita tua yang bereinkarnasi dari alam dewa dunia tahap 3. Bukankah itu, seperti yang mereka katakan, sapi tua memakan rumput muda yang lembut? Sui Ying bercanda. Jing Qiu melengkungkan bibirnya, kamu seharusnya menjadi sapi tua sekarang karena kamu telah mengalami kultivasi yang dipercepat dalam waktu yang cukup lama. Baiklah, aku adalah sapi tua, dan kamu adalah rumput muda yang lembut. Kedua suami dan istri itu saling menggoda. Mereka menjadi lebih santai setelah itu. Kiamat zaman kosmos berlangsung melalui suatu periode. Meskipun prosesnya relatif singkat, itu akan berlangsung selama lebih dari 100 juta tahun. Eksistensi yang kuat telah tiba di kapal terbang kekacauan utama ini dan menyaksikan seluruh proses kiamat. Mereka juga menunggu untuk melihat apakah akan ada keberadaan kuat baru yang muncul selama tahap akhir kiamat. Hanya keberadaan kuat yang telah melampaui sungai waktu yang bisa bertahan dan tidak dihancurkan bersama dengan zaman kosmos. Saya memiliki perasaan campur aduk tentang akhir zaman kosmos kampung halaman kami. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Master Primal, Raja Hijau, dan yang lainnya mengobrol sambil menonton. Meskipun mereka telah mengunjungi kuil surga Void besar sebelum ini, akhir zaman kampung halaman mereka adalah sesuatu yang ingin mereka saksikan secara pribadi. Lagi pula, mereka akan menderita penolakan dari kosmos kampung halaman mereka ketika zaman baru dimulai, dan tidak bisa lagi memasuki tempat ini. Pada saat itu, makhluk-makhluk dari zaman kosmos berikutnya yang akan hidup di dalamnya. Tahun berganti tahun. Sui Ying dan yang lainnya terus menyaksikan kiamat terjadi. Sui Ying bahkan turun secara pribadi untuk membimbing beberapa dewa dunia tahap 4. Dia berharap lebih banyak dewa dunia untuk menerobos selama periode terakhir ini karena itu berarti kelangsungan hidup bagi mereka. Pada akhirnya, selama periode terakhir di mana hanya tersisa 1000 tahun sebelum kiamat, 3 dewa dunia tahap 4 secara kebetulan melampaui dewa sejati pada saat yang sama. Hua gelombang. Kosmos akhirnya mengalami kiamat besar terakhir. Semua planet,
kekosongan, dan alam di dalamnya benar-benar hancur, berubah menjadi energi murni. Itu seperti satu pasta kolosal yang berputar dengan kapal terbang kekacauan utama yang saat ini masih berada di dalam pasta ini. Beberapa ribu keberadaan yang kuat sedang menonton saat zaman ini berubah menjadi pasta yang sangat besar. Mereka merasa rumit dan sedih karena zaman mereka ini telah melahirkan Sui Ying, seorang jenius era absolut. Dia bahkan telah membawa banyak kitab suci yang berharga kembali dan menyebarkan ajaran Dao. Akibatnya, kultivasi menjadi lebih mudah, sangat meningkatkan kecepatan kemunculan keberadaan yang kuat. Pada saat zaman berakhir, ada banyak keberadaan yang lebih kuat. Namun demikian, keberadaan yang kuat ini masih minoritas jika dibandingkan dengan semua makhluk di seluruh kosmos. Ayo pergi, kata Sui Ying. Dia sudah mulai merasakan penolakan kosmos ini pada mereka. Eksistensi di bawah level Void God tidak akan ditolak begitu parah oleh kosmos karena mereka tidak dapat mengancam stabilitas zaman. Sebaliknya, Dewa Kekosongan dilihat sebagai ancaman besar, di mana kosmos akan memaksakan kekuatan tolakan yang besar pada mereka. Shiyu. Kapal terbang kekacauan utama terbang di sepanjang membran kosmos yang robek, menyelam ke dalam kekosongan kekacauan utama yang luas. Membawa sekelompok orang ini dari kampung halaman lamanya, kapal terbang kekacauan utama terbang selama beberapa hari, dan Sui Ying secara khusus membawa orang-orangnya ke berbagai tempat berbahaya untuk memperluas wawasan mereka. Setelah itu, Sui Ying hanya membawa kapal terbang kekacauan utama dan berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh untuk tiba di Mirage City, Seven Star Oceanic Secret World. Kota Mirage adalah salah satu dari 13 kota kekacauan utama di bawah kuil surga kekosongan besar, dan Sui Ying memiliki inkarnasi yang tidur di sini untuk waktu yang lama. Dia bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Menjadi raksasa primal chaos di tingkat ke-9, kehadirannya merupakan penghalang bagi orang lain. Iblis penghancur yang memiliki kebencian besar terhadap Sui Ying tidak berani menyerangnya di sini karena mereka mungkin saja ditemukan saat mereka melewati gerbang kota. Sui Ying membawa orang-orang kampung halamannya dan mengatur agar mereka tinggal di dalam kota Mirage. Adapun kuil surga Void besar, tidak ada yang bisa masuk. Kota Mirage yang dibangun karena ayah telah menjadi Master Aula. Pergi, kami ingin melihat-lihat. Dong Boyu dan King Yao sangat penasaran. Mereka membawa teman dan teman baik mereka. Dua tuan muda, aku akan memimpin. Pada saat itu, ada pelindung yang mengikuti mereka. Selama periode kultivasi yang panjang ini, Dong Boyu dan King Yao mungkin tetap berada di ranah penguasa dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam. Namun demikian, mereka telah mencapai alam kelahiran Void God Origin dalam sistem kultivasi kuno. Lagi pula, menjadi anak-anak dari seseorang di alam primal chaos tingkat 9, berarti mereka memiliki lebih banyak sumber daya, dan relatif lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi dalam kultivasi kuno. Meskipun mereka baru saja mencapai alam kelahiran asal dan masih dianggap lemah. Murid Sui Ying, Xinghuo Sun Yi, dengan mudah mencapai alam persatuan. Meskipun itu karena Xinghuo Sun Yi adalah anak yang dimiliki Raja Xinghuo setelah memasuki tingkat ke-9, memperkuat garis keturunannya dan berbagai bakat bawaan lainnya. Dong Boyu dan King Yao dianggap rata-rata. Dan kemampuan pemahaman ibu mereka Jing Qiyu jauh lebih lemah. Sumber daya yang dihabiskan untuk Jing Qiyu cukup untuk membuat raksasa primal chaos sakit hati yang luar biasa, namun dia tetap berada di alam penguasa dewa sejati. Inkarnasi Sui Ying terbangun. Dia menghabiskan waktunya menemani orang yang dicintai dan teman-temannya. Di antara mereka yang berada di alam primal chaos, status Sui Ying semakin diakui, terutama mereka yang berada di level tertinggi seperti Master Agama Imitasi Hati, Master Aula Primal Chaos, dan beberapa lainnya. Para pembudidaya ini juga sangat dihormati oleh Dewa Kosmos. Mereka tahu fakta bahwa iblis penghancur lapis baja emas telah meresap ke dalam dunia mereka, dan bagaimana Sui Ying telah membunuh beberapa iblis penghancur lapis baja emas tingkat 9. Selanjutnya, Sui Ying tetap rajin mencari dan mengejar iblis penghancur ini. Itu bukan hanya kekuatannya, sebaliknya, itu adalah kontribusi besar Sui Ying kepada para pembudidaya yang membuatnya sangat dihormati dan dikagumi dari raksasa primal chaos tingkat 9 lainnya. Dengan status Sui Ying inilah yang membuka jalan kultivasi masa depan untuk anak-anaknya, membuatnya lebih mulus. Namun Sui Ying tidak puas. Meskipun dia telah mencari iblis penghancur,
dan melepaskan alam ilusi semudah mengangkat tangannya, Sue Ying masih berusaha mencapai alam dewa kosmos. Dia saat ini menghabiskan sebagian besar konsentrasinya pada kultivasi saat dia melakukan perjalanan keliling dunia. Jalannya mungkin jauh, tapi dia masih terus berjalan tanpa berhenti. Di dalam kehampaan kekacauan utama, ada sebidang tanah kecil yang dikelilingi oleh sungai hitam yang berkelok-kelok. Di tanah ini ada gua budidaya yang tinggal dengan beberapa juta orang yang tinggal di dalamnya. Ini dianggap sebagai area kecil tempat para pembudidaya tinggal. Seorang remaja mengenakan jubah putih tebal muncul di atas sungai hitam ini melihat ke bawah ke tanah itu. Alam ilusi langsung turun pada saat berikutnya. Karena tempat ini tidak ditekan oleh dunia suci, alam ilusi Sue Ying menutupi area yang luas tanah dan sungai ini tidak menempati 1/100 juta dari seluruh area efek. Tentu saja, selain kekuatan besar Sue Ying, alasan utamanya adalah tanah sungai ini sangat kecil. Semua orang yang tinggal di tanah termasuk pembudidaya alam Unity telah jatuh ke alam ilusi. Mereka juga tidak ada di sini, Sue Ying dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dikurangi dari berbagai kecerdasan, kemungkinan mereka berada di wilayah ini jauh lebih tinggi. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Iblis penghancur tidak memiliki kemampuan teleportasi jarak jauh. Sulit bagi mereka untuk melakukan perjalanan dalam kehampaan kekacauan utama. Operasi besar yang melibatkan serangan terhadap pembudidaya primal chaos biasanya akan melibatkan banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk melakukan perjalanan ke tujuan. Adapun pembantaian skala kecil, Sue Ying percaya bahwa iblis penghancur tidak akan terlalu bersedia untuk menghabiskan terlalu banyak waktu. Itulah mengapa Sue Ying dapat membatasi wilayah sekitarnya sesuai dengan di mana mereka melahap dan membantai, lebih sering untuk menentukan di mana iblis penghancur dapat ditemukan. Dan itulah yang menjadi fokus Sue Ying, menyelidiki wilayah ini. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki hasil sama sekali. Kekosongan kekacauan utama pada akhirnya terlalu besar. Sue Ying melihat sekelilingnya melalui lubang kabut hitam berbentuk bola untuk mencari tempat berikutnya di mana mungkin ada makhluk hidup. Dia hanya akan mencari tempat di mana ada makhluk hidup yang tinggal. Jika iblis penghancur bersembunyi di area tertentu, mereka akan berhati-hati. Itulah mengapa Sue Ying harus memeriksa sekeliling melalui lubang bola kabut hitam. Iblis penghancur tidak bisa bersembunyi dari itu. Di bawah pengamatannya, Sue Ying dengan mudah menjelajahi berbagai tempat. Sebuah lembah gunung meledak, ini masih gagal. Eksperimen ini gagal lagi. Seorang pembudidaya heks yang tinggal sendirian meraung frustrasi. Seorang warga sipil di tanah kekacauan utama hidup dengan damai sendirian. Sebuah kosmos di mana para pembudidaya percaya pada agama ibu leluhur. Tanah kekacauan utama yang besar dengan bentuk kehidupan berjumlah 1 triliun yang hidup di atasnya. Tepat di luar istana dewa yang tampak rusak. Banyak orang berlutut di sana, sekitar 1 juta dari mereka. Tuan Angin Surgawi, tolong selamatkan dunia kami. Tuan Angin Surgawi, tolong turun. Tuan Angin Surgawi. Jutaan orang ini berdoa, mereka adalah kultivator, dan yang terlemah adalah di alam dewa. Ibu leluhur yang agung, guru suci yang agung, semua keberadaan yang luar biasa, selama Anda bersedia menyelamatkan dunia kami bersedia untuk percaya pada Anda. Ibu leluhur, guru suci. Tolong selamatkan dunia kita. Di mata orang-orang yang berteriak panik, hanya ada keputusasaan. Situasi di dalam kosmos mungkin tidak dapat diakses, melalui informasi tentang tanah kekacauan utama dapat dengan mudah mengalir dengan dunia luar. Mereka tahu tentang alam kultivasi terakhir, alam dewa kosmos. Dan juga tahu tentang Tuan Suci, yang legendaris dan ibu leluhur, yang ingin mereka percayai. Meskipun mungkin mudah untuk memahami ketika seseorang memanggil namanya di dalam kosmos, kekosongan primal chaos jauh lebih tak terbatas, dan hukum tertinggi lebih mendalam daripada hukum kosmos. Menyebut nama penerima saja tidak akan mencapai guru suci dan ibu leluhur dengan mudah. Hahaha gelombang, perlahan-lahan, sosok besar samar-samar muncul di kabut tebal. Ini di sini? Ini di sini? Tidak. Orang-orang yang berlutut ini mengungkapkan teror. Kamu berdoa untuk angin surgawi hantu tua? Hahaha, angin surgawi hantu tua telah melarikan diri. Dia tidak lagi berani untuk kembali. Namun kalian masih berdoa agar dia datang? Suara dari sosok besar menggelegar di kabut tebal, bergema di seluruh dunia. Saya sudah baik hati,
melahap hanya sebagian kecil dari Anda setiap saat. Tidak mungkin bagi saya untuk merusak fondasi seluruh dunia. Petik 2. Kamu iblis? Anda memperlakukan semua orang di dunia kita sebagai hewan peliharaan, makan satu batch dan menumbuhkan batch lain. Tuan Suci, Ibu Leluhur, kami dengan tulus berdoa agar Anda membunuh iblis ini. Orang-orang ini berteriak dan berdoa untuk keajaiban. Kesenjangan dalam kekuatan mereka terlalu besar, dan mereka tidak bisa membalas sama sekali. Menghadapi kematian, mereka hanya bisa berdoa pada kehampaan. Berdoa, haha, apakah menurutmu berdoa akan berhasil? Sosok besar itu tertawa terbahak-bahak dalam kabut tebal. Melihat melalui lubang bola kabut hitam, Sue Ying bisa melihat sekilas pemandangan ini. Xiu. Dia pertama kali berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh untuk mendekat agar tidak memperingatkan pihak lain. Sue Ying kemudian berteleportasi langsung ke tanah kekacauan utama ini. Berdoalah, lebih banyak berdoa. Ayo, berdoa lebih keras. Haha, sosok besar itu menundukkan kepalanya dan akan mulai melahap orang-orang. Dan Sue Ying tiba-tiba muncul di atas dunia ini. Hong. Sebuah alam ilusi yang sangat besar turun. Itu tidak hanya menyelimuti seluruh negeri, itu juga menyelimuti setiap wilayah 100 kali lipat dari apa yang ditempati oleh tanah ini. Triliunan makhluk hidup dan bahkan makhluk hampa yang terletak di batas tanah kekacauan utama ini segera jatuh ke alam ilusi. Mereka semua mengalami kehidupan mereka sendiri di dalam alam ilusi. Melalui alam ilusi, Sue Ying dapat memahami apa yang dialami orang-orang ini di masa lalu. Dia bahkan telah memberi para pembudidaya ini pertemuan ajaib melalui dunia ilusi ini. Beberapa telah memperoleh warisan kultivasi di dalam. Dan beberapa diberi cukup waktu untuk berlatih, keluar dengan beberapa teknik pedang yang tangguh. Ketika mereka bangun, mayoritas mutlak orang di tanah kekacauan utama telah melupakan apa yang terjadi. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka jatuh ke alam ilusi sebelumnya. Beberapa menjadi lebih kuat melalui percobaan yang diberikan oleh Sue Ying. Orang-orang ini mengingat apa yang terjadi di alam ilusi dengan jelas. Mereka bahkan mendapatkan warisan yang jauh lebih kuat daripada warisan terkuat yang sebelumnya ditemukan di tanah besar ini. Adapun iblis dibunuh dengan santai oleh Sue Ying di alam ilusi. Aku masih belum menemukan mereka. Tapi tetap saja, saya bisa bertemu dengan beberapa anak nakal yang tidak buruk. Sue Ying terkekeh sebelum meninggalkan tanah kekacauan utama ini. Dari banyak orang yang terbangun dari alam ilusi, hanya sedikit yang mengingat guru, senior dan ahli dalam alam ilusi. Leluhur Sue Ying? Tuan Pulau Dongbo. Tamu Dongbo? Sue Ying melanjutkan perjalanan di sekitar tempat untuk mencari jejak iblis penghancur. Saat dia melepaskan alam ilusinya, dia juga terus-menerus menantang batasannya. Saat ini, ia mampu memberikan miliaran dan miliaran makhluk setiap pertemuan unik mereka sendiri dengan satu pemikiran. Selanjutnya, Sue Ying mampu melepaskan alam ilusinya agar setiap alam memiliki hukumnya sendiri. Hidup di dalam alam ilusi, pada dasarnya sama dengan hidup di dunia nyata. Operasi hukum batin sangat mirip dengan hukum kosmos. Mereka yang mempelajari hukum dalam alam ilusi akan menjadi lebih kuat dalam kenyataan juga. Di dalam alam ilusi, hanya sesaat bisa setara dengan 100 tahun. Dan berkultivasi 100 tahun ini, orang itu akan menjadi lebih kuat. Ini benar-benar versi percepatan waktu yang menantang surga. MN. Berdiri sendiri dalam kehampaan kekacauan utama yang luas, Sue Ying menggerakkan tangannya membentuk busur, menyebabkan alam ilusi terbentuk. Itu menyelimuti tempat tinggal seorang kultivator yang hidup dalam pengasingan. Tetapi pada saat ini, Sue Ying memiliki perasaan kesempurnaan yang unik saat dia melepaskan tekniknya. Itu terlalu indah. Dengan pengalaman menciptakan bunga penghancur sebelumnya, Sue Ying tahu apa artinya ini dan menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun tidak ada iblis penghancur yang tinggal di pengasingan di kejauhan, Sue Ying tidak kecewa. Dia mengoceh dalam kebahagiaan gila. Alam ilusi ini, Sue Ying sangat bersemangat. Apakah akhirnya berhasil? Sue Ying selalu berusaha untuk meningkatkan Dao of Mirage ke tingkat ke-9 dengan sendirinya. Orang harus tahu bahwa level tertinggi dari warisan Vermilion Nikmah hanyalah transformasi ke-9 yang berada pada kekuatan level ke-8. Kesulitan mencapai tingkat ke-9 pada satu jalur Dao sangat luar biasa.
Sui Ying telah menghabiskan hanya puluhan miliar tahun setelah meninggalkan Kastil Void sebelum dia menciptakan gaya ketiga bunga penghancur. Tapi sekarang, sudah hampir 1 triliun tahun sejak Sui Ying meninggalkan Kastil Void. Dia telah mengumpulkan cukup pengalaman, dan memiliki pemahaman tentang alam dewa kosmos juga. Tapi masih terlalu sulit untuk mengambil langkah ini. Alam ilusi tingkat 9, Sui Ying mengungkapkan seringai. Dia sangat puas dengan alam ilusi ini karena itu berisi bagian dari alam yang dimiliki dewa kosmos. Masih ada beberapa aspek yang masih kurang, dan itulah mengapa jurus ini berada di level ke-9. Warisan Vermilion Nihmahku. Dengan pikiran, Sui Ying dengan mudah mengubah struktur alam ilusi dalam warisan Vermilion Nihmah. Hong Gelombang. Alam ilusi telah diubah berkali-kali sebelumnya, namun tidak pernah mengalami transformasi kualitatif. Namun, kali ini berbeda. Hong Longlong gelombang, jiwanya meledak. Transformasi kualitatif warisan Vermilion Nihmah telah memperkuat jiwanya. Jeritan bergema terdengar di kehampaan yang tak berujung. Vermilion Nihmah yang benar-benar indah muncul di belakang Sui Ying. Itu benar-benar besar, dan sayapnya yang berwarna merah menyala dengan mudah menutupi area yang luas di sekitarnya. Kekuatannya dengan mudah menyebabkan banyak alam muncul dalam triliunan kilometer di sekitarnya, dan banyak sekali keberadaan mulai muncul di dalamnya. Untuk banyak sekali keberadaan ini, mereka merasa bahwa alam ilusi ini adalah kenyataan. Jelas, alam ilusi Sui Ying sebanding dengan... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.